Hello everyone, ketemu lagi di podcast Mbak Yu. Kali ini seperti janji Mbak Yu akan membahas soal prospek ayam bebek Mbak Yu, Valentino Rossi di tim dia yang baru, Yamaha Petronas, dan skenario apa yang mungkin dan yang terbaik untuk bebek Vale di musim ini. Entah itu mau pensiun, entah itu nggak pensiun, entah itu mau jurdun atau enggak, atau kompetitif atau enggak. Yang punya skenario Dorna seperti apa, apakah skenarionya Yamaha seperti apa, dan seperti apa skenario dari Petronas. So, kita akan bahas dulu soal livery. Sengaja Mbak Yu membahas podcast ini setelah launching livery karena ada beberapa hal yang Mbak Yu ingin konfirmasi apakah benar sponsor ini ngikut beneran ke bebek Vale dari launching kemarin. Kita tahu bahwa kedatangan bebek Vale di Petronas itu bagaikan durian runtuh buat Petronas, terutama di masa pandemi. Back to last year, di bulan-bulan ini itu adalah bulan di mana Petronas lagi sengak-sengaknya. Kalian masih ingat? Waktu itu zaman di mana Dato R ngacangin banget seorang legenda Valentino Rossi. Dikacangin banget, Bo. Karena apa? Petronas sendiri sebenarnya punya skenario jangka panjang di kelas MotoGP. Jadi, skenario awalnya Petronas adalah memiliki jalur promosi untuk anak-anaknya di Moto2 dan Moto3. Jadi buat naikin. Itu yang pertama. Visinya, itu misinya ya. Visinya adalah jadi semacam tim yang ngetop di dunia balap dengan sponsornya yang bagus, itu yang mau dimunculkan oleh Petronas sebagai visinya. Misinya adalah naikin dulu anak-anaknya, terus mencetak jurdun. Nah, ini yang tidak sejalan dengan Yamaha tahun lalu. Kita flashback dulu ya tahun lalu. Nah, dalam kontrak 2 tahun pertama Petronas, itu kesepakatannya adalah Franco Morbidelli itu adalah semacam dalam tanda kutip titipan dari Yamaha untuk ada di Petronas. Itu Petronas logo dengan syarat satu lagi seat itu dipilih oleh Petronas. Serah Petronas mau pilih siapa di situ. Nah, ketika Yamaha secara sepihak memutuskan untuk menarik Quartararo ke tim pabrikan, sebenarnya Petronas senang. Kenapa? Karena mereka punya kesempatan untuk menaikkan rider mereka dari kelas Moto2. Tapi apa daya, ternyata Yamaha secara sepihak juga tukar guling sama bebek Vale. Oke? Itulah kenapa kemarin Dato R agak kurang senang dengan keputusan Yamaha tahun lalu ya. Dan bahasa-bahasanya adalah seperti seolah-olah dipaksa untuk menerima bebek Vale yang udah tua, sementara visinya adalah mengkader rider-rider muda. Itu tahun lalu menyerang sebelum Neng Nong menyerang. Nah, angin berubah ketika Corona datang. Syukur nggak bangkrut, keuangan megap-megap iya. Dan ditambah lagi dengan situasi politik di dunia mengenai rasisme yang ikut terbawa-bawa ke F1, dan itu sebenarnya agak kurang bagus sih kalau menurut gue dari sisi marketing, karena Petronas sendiri adalah negara Asia, jadi agak kurang kena gitu ya. Itu yang sedikit menurunkan popularitas Petronas di ranah F1, bukan Mercedesnya sih, Petronasnya. So, karena kondisi keuangan nggak terlalu bagus, akhirnya Petronas mulai punya banyak mau nih. Nah, Jarvis sendiri mengaku pada akhirnya yang bikin lama itu adalah bicarain sponsor. Kenapa? Karena kondisi keuangan emang nggak bagus. Waktu itu Morbidelli sudah pengumuman, kalian masih ingat, dan Capirossi udah bilang kemarin itu sudah ditandatangan sebenarnya Yamaha sama Valentino Rossi, tapi Petronas nego. Kenapa? Karena ini masalah sponsor. Satu, Petronas nggak mau tanggung biaya rider, dia nggak mau gaji bebek Vale. Akhirnya Yamaha bilang, oke, gue yang bayar. Terus dia bilang, gue nggak mau bayar motor. Yamaha bilang, iya, nanti gue yang bayar. Ketiga, spare part dan sponsor. Awalnya sih sebenarnya untuk alasan doang, tapi ujungnya ya jadi kenyataan juga, mereka tetap butuh duit. Itulah kenapa pada akhirnya Dato R bilang sebuah kekecewaan karena Yamaha lebih mementingkan uang daripada mitra. Di launchingnya kemarin Dato R bilang yang mengecewakan dari Yamaha itu cuma satu, mereka lebih menganggap kami sebagai user yang membayar dibanding sebagai mitra. Jadi istilahnya lu mesti bayar dulu kalau lu mau sesuatu sama gua, kayak gitu. Ya nggak bisa juga, memang itu bargain yang punya Yamaha. Kalau lu mau sesuatu
ya lo harus ambil nih Valentino Rossi. Kalau enggak ya enggak. Kenapa? Karena dia sumber duitnya. Kalau nggak ada dia nggak ada duit, men. Jadi inilah yang membuat beberapa sponsor ngikut ke BB Vale. Jarvis bilang yang bikin lama itu sponsor. Kenapa? Karena memang ada beberapa part yang kalian lihat waktu launching itu partnya beda-beda. Knalpot, lantai, dan segala-segalanya. Ada beberapa part yang memang sponsor lebih ngikutnya ke rider daripada ke tim. Jadi BB Vale emang melekat ke situ sponsornya. BB Vale mah anteng-anteng aja, lu kesini ya syukur, nggak kesini ya syukur gitu. Yang penting gue kalau bisa kompetitif ya pengen gitu. Sementara Petronas bilang kalau lo mau kompetitif lo harus punya duit untuk bayar part. Kenapa? Karena Yamaha mata duitan. Jadi Petronas sudah ngaku gue nggak punya duit nih buat bayar spare part yang updated. Memang Jarvis menjanjikan pada Valentino Rossi bahwa kamu akan mendapat motor pabrikan dengan full support. Tapi full supportnya masih tanda tanya juga. Kenapa? Karena seperti yang Ujo bilang, itu akan terlambat 3 race dari rider pabrikan. Nah inilah penyebab kenapa Monster ikut ke Petronas. Awalnya nggak mau ikut. Bukan nggak mau ikut, awalnya mau ikut tapi ditahan sama Yamaha karena kontraknya masih ada. Itu yang pertama, spare part lebih lama. Sebenarnya BB Vale sih nggak masalah, waktu itu dibilang spare partnya lebih lama. BB Vale mah terserah lah, yang penting timnya bagus gitu. Cuman waktu dia tahu bahwa Morbidelli hanya dapat spek A, mulai nih, kenapa lagi dapat spek A? Padahal sebenarnya Morbi itu lebih layak dapat motor pabrikan. Nggak dikasih sama Jarvis, alasannya duit kan? Jadinya BB Vale bilang, loh selama ini gue bawa duit buat lu, terus saya sama muridku nggak dapat apa-apa, rider pabrikan dapat semua, enak aja. Mulailah akhirnya Monster ikut ke Petronas. Jadi tujuannya agar sponsor-sponsor ini memberi space buat para rider Petronas untuk nego dapat part. Kalau kalian lihat postingan Mbak Ayu soal Monster mau pindah ke Petronas waktu itu, untuk memastikan bahwa BB Vale mendapatkan part yang sama dengan rider pabrikan di saat yang sama. Jadi nggak pakai telat 3 race. Nah itu yang BB Vale bilang kemarin, kalau kalian lihat di reaksinya setelah tes hari pertama, dia bilang, oh saya coba frame baru, ya lumayan, dia bilangnya gitu. Kenapa? Kan dia nggak merasa bertanggung jawab untuk pengembangan, dia cuma bilang ya lumayan. Saya belum bilang mau pakai apa enggak, karena kan persetujuan dan segala macam kan itu dari rider pabrikan. Dia juga dapat, tapi suka-suka dia mau pakai apa enggak. Enaknya jadi satelit itu, dan itu yang dia suka. Dia nggak merasa punya tanggung jawab untuk ngurusin pengembangan motor, dan masukan dia juga nggak penting buat pabrikan. Mungkin penting, tapi dia penting nggak penting terserah lu aja. Gue mah yang penting gue pakai. Oke, itu soal sponsor. Kemudian kalau kalian lihat kenapa sponsor ini menjadi penting untuk Yamaha, sementara kalian lihat liverynya Honda Repsol nggak ada yang berubah. Jadi memang Yamaha sama Repsol ini punya gap besar soal kondisi keuangan pabrikannya dulu nih. Kalau di Honda, mereka itu membiayai penuh pengembangan motor, biaya motor, dan bla bla bla, pokoknya yang menyangkut motor. Itu mereka sudah punya alokasi penuh. Kalau misalnya rider pabrikan dan satelit dapat motor pabrikan juga, ya itu tugasnya pabrikan dan mereka sudah ada budget. Nah, fungsi Repsol apa? Fungsi Repsol adalah menyediakan budget untuk gaji rider. Why? Kan kalian tahu gajinya Jurun Rakor berapa. Nah itu memang ada di luar budget Honda. Itulah kenapa Repsol gabung. Dan Honda nggak butuh sponsor keroyokan, karena memang sebenarnya mereka sudah ada cukup duit untuk pengembangan motor. Mereka cuma butuh sponsor untuk bayar rider gitu. Dan kalau kayak Nakagami kan sudah ada sponsornya yang bayar si Idemitsu. Sementara kalau kemarin Karl Kraslow itu yang kontrak juga masih pabrikan HRC. LCR cuma bayar tim, kru, dan segala macam, dan part dan motor sedikit, itu pun disubsidi sama Honda. Bedanya sama Yamaha, untuk pengembangan motor pun mereka harus pakai duit sponsor. Oke, itulah kenapa kalau kalian lihat pengembangannya Yamaha itu agak-agak mati segan hidup nggak mau. Kenapa? Karena memang space keuangan mereka itu nggak terlalu bagus. Mereka tetap butuh sponsor. Nah, bedanya adalah Yamaha dalam kasus Valentino Rossi ini agak sedikit maruk. Kalau gue bilang, iya sih maruk. Kenapa? Karena mereka mau duitnya tapi nggak mau valenya. Sementara sponsornya maunya valenya apa, mereka ikut aja.
Awalnya kan kemarin sponsor tetap di pabrikan, Vale pergi sendiri gitu, karena memang mereka masih ada kontrak dengan Yamaha pabrikan. Tapi karena alasannya spare part dan bla 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 untuk Petronas itu nggak bisa, alasan duit, Yamaha mintanya duit dan Petronas udah mentok juga, ya sponsor didatangin. Vale bilang, sini dah sponsor gue, enak aja lu. Jadi ya kita bisa lihat lah ya betapa pentingnya sponsor ini untuk pabrikan-pabrikan di luar Honda. Oke, kita bahas lagi soal prospek masa depan BB Vale di Petronas. Jadi skenario awalnya Petronas adalah untuk mengkader anak-anaknya yang dari Moto2, Moto3 untuk naik ke MotoGP. Itu pertama. Visinya adalah menjadi pabrikan paling top. Jurdun, itu adalah visi mereka. Itulah kenapa saat sekarang memang kondisi pandemi, yes, tapi karena sponsor lagi banyak, yang awalnya cuma kontrak 2 tahun nih sama Yamaha, sekarang kalian tahu Petronas lagi nego berapa tahun sama Yamaha? 5 tahun, lagi banyak space duit. Kenapa? Karena ada BB Vale yang mumpung ada duit kan bayar aja royaltinya, supaya slotnya nggak diambil sama tim lain. Kan kalian tahu tim siapa yang mau masuk. BB Vale punya tim juga, jadi mereka mau mau borong slot sekalian 5 tahun. Itu tujuannya Petronas. Dato R sendiri nggak menanggapi soal masuknya VR46 nanti ke Yamaha, karena memang VR46 prioritas utamanya tetap Yamaha, karena itu adalah supplier mereka di akademi. Jadi istilahnya kalau misalnya anak-anak akademinya masuk di Yamaha, adaptasinya nggak terlalu sebesar ke Ducati lah ya. Kan kalian lihat waktu Pecco juga waktu tahun pertama tuh agak sulit. Luca Marini sekarang kalian lihat itu agak sulit. Kenapa? Karena memang mereka terbiasa dengan Yamaha. Jadi pas pindah ke Ducati ya agak-agak ribet juga. Memang lebih gampangnya untuk ke Yamaha. Nah itu yang mau diamankan oleh Petronas. Yamaha sendiri nggak bisa punya banyak pilihan. Kenapa? Karena memang terbukti bahwa Petronas punya manajemen yang bagus dan prestasi yang lumayan bagus untuk menyelamatkan muka mereka di klasemen. Jadi nggak bisa punya banyak pilihan juga. Itulah kenapa skenarionya Petronas, kemarin Petronas bisa punya alasan untuk nggak bikin Vale kompetitif karena nggak ada duit, nggak ada support part dan segala macam. Nah sekarang ini duit melimpah nih. Saking melimpahnya kamu bisa bayar royalti ke Yamaha 5 tahun, saking melimpahnya duit nih. Jadi nggak ada alasan dong untuk Petronas untuk tidak membantu Valentino Rossi secara penuh. Jadi gosip berhembus, Ramon Forcada diberi tugas khusus oleh Petronas, bikin Vale kompetitif. Kenapa? Karena dia yang bayar gaji lu. Bener dong. Karena dia yang bayar gaji lu. Duitnya Petronas itu habis buat bayar motornya Morbi, serius. Kenapa? Karena motornya Morbi itu yang sekarang itu adalah versi 2020 dengan update terakhir yang dipakai oleh pabrikan. Itu. Jadi ya emang harganya mungkin lebih mahal lagi apa gimana gitu. Pokoknya budget udah habis untuk motor itu dan udah nggak bisa macam-macam lagi. Nah dengan adanya duit yang dibawa oleh sponsor mengikut sama BB Vale, mereka jadi punya space dan nggak ada alasan untuk bilang nggak bisa nih kita bikin kamu kompetitif, ini partnya nggak ada, ini bukan update, nggak bisa. Nah, visi Petronas tahun ini adalah Jurdun. Terserah siapa yang Jurdun, salah satu ridernya, entah itu Morbi, entah itu BB Vale. Morbi adalah tumpuan utama mereka. Mereka nggak bisa ngarep Vale sih. Cuman skenario terbaik adalah membuat Vale pensiun. Itu skenario terbaik untuk Petronas kalau mau kembali ke misinya mempromosikan rider-ridernya di Moto2 dan Moto3. Kenapa? Karena kalau BB Vale sampai Jurdun ke-10, dia dipastikan pensiun. Yang bangga BB Vale, yang bangga juga Petronas, yang bangga fansnya kita-kita ini, dan sponsor. Kalau BB Vale sampai pensiun dengan Jurdun ke-10 di Petronas, itu yang nempel-nempel di motor itu bakal tetap di situ. Mereka nggak akan pindah sekalipun ada VR46 team muncul nanti. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa tim ini adalah tim dengan profesionalitas yang tinggi, dan bukan kaleng-kaleng, dan memang nggak rugi buat invest di situ. Kalau mereka bikin BB Vale nggak kompetitif dan BB Vale pensiun, ya memang skenario mereka kembali berjalan tapi sponsor pergi ngikut ke VR46 MotoGP team. Rugi di Petronas dong? Iya. Oke? Jadi kayak gitu. Terus gimana kalau BB Vale nggak pensiun, dia kompetitif terus nggak mau pensiun? Nah, itu nanti kita bahas lagi. Seperti BB Vale bilang, ya kalau saya nggak pensiun ya tergantung Petronas sama Yamaha lagi mau kasih seat apa enggak. Ya benar juga, tapi sponsor ngomong lagi. Kenapa? Karena sponsor itu yang bicara di Yamaha. Ya
kan nggak ada duit. Kalau kayak Honda mah terserah, sisa keputusannya Honda, mau ambil siapa, Repsol mah taunya bayar, kayak gitu. Kalau ini mah enggak, sponsornya ngikut ke Vale. Jadi kalau Vale bilang saya masih mau membalap, terus sponsor bilang ikut aja, Vale bilang apa? Ya tetap bakal ada itu sih, terserah musiknya di mana dicariin lah itu. Tapi kalau memilih nggak mau ya nggak masalah juga gitu. Oke? Jadi seperti itu. Terus gimana kalau misalnya emang nggak ada seat untuk Yamaha dan Petronas untuk BB Vale? Karena Yamaha sendiri punya apa sih, bisa dibilang punya visi untuk regenerasi. Jadi entah itu Snake Taro, entah itu Nengvina, terserah lah. Yang penting mereka kembali ke kejayaan mereka yang dulu dengan darah baru. Sementara Petronas ya misinya sama, jurun gak jurun adalah untuk mempromosikan rider-rider Moto2 dan Moto3 mereka ke kelas MotoGP. Lalu kemana BB Vale? Gampang. Barusan hari ini masih Morivola bilang kalau nggak ada seat di sana, sini aja. Aprilia mau kok terima. Cuman memang BB Vale udah bilang harus kompetitif. Kalau nggak ya percuma juga. Kenapa? Karena yang ikut ini duit. Kalau gua udah bawa duit terus lu nggak kompetitif kan gua malu. Ngapain bawa sponsor besar-besar terus lu cuma di belakang? Ya nggak mau juga. Dan BB Vale punya image untuk Monster soal itu. Lalu apakah skenario-nya Dorna akan berjalan? Menurut Mbak Yu, Dorna saat ini lebih memilih kalau bisa BB Vale nggak pensiun, jangan dulu. Kenapa? Karena di masa pandemi ini, penonton di sirkuit itu adalah hampir bisa dibilang mustahil. Meskipun ada vaksin ya, itu kita nggak bisa full ngisi sirkuit. Jadi pendapatannya Dorna itu akan jauh lebih besar dari broadcasting. Nah, siapa yang mau nonton? Siapa lagi kalau bukan fansnya Valentino Rossi? Terus kalau Valentino Rossi pensiun, gak ada yang nonton, bener nggak? Pandemi ini butuh paling enggak 2 atau 3 tahun sebelum kita kembali normal, ngumpul semua di sirkuit rame-rame. Sebelum 2 tahun mungkin akan ada buka sirkuit tapi nggak full, mungkin sekian, paling banyak 75-50%, tapi yang full itu adalah dari broadcasting. Nah kalau broadcasting maka terutama di masa Jurgen Rakor, meskipun mati-matian pengen balik cepat, ya belum tentu juga performanya bagus. Dan masalahnya fans Valentino Rossi jauh lebih banyak daripada fansnya Marquez. Itu yang agak susah. Kalau BB Vale nggak ada, ya agak susah juga untuk dapat pendapatan dari broadcasting. Jadi menurut Mbak Yu, sebenarnya Dorna lebih memilih untuk BB Vale nggak pensiun. Lalu bagaimana dengan kemungkinan VR46 MotoGP Team? Kalau misalnya BB Vale nggak pensiun, terus VR46 mau dibangun nih. BB Vale semestinya sih habis race Qatar nanti, itu mau ngomong sama Carmelo Ezpeleta soal rencana VR46 MotoGP Team. Dengan pabrikan mana, itu masih belum ada bayangan, tapi dia sudah harus punya konsep ini akan seperti apa. Biaya royalti ke Yamaha itu emang agak mahal. Ducati itu nggak terlalu mahal, terutama di Avintia itu nggak terlalu mahal karena mereka punya motor 1 tahun belakang. Kalau Pramac memang agak mahal, tapi yang Avintia memang nggak terlalu mahal. Itulah kenapa saat ini VR46 nebeng ke Avintia. Karena memang nggak terlalu mahal kalau cuma untuk 1 motor. Nah kan rencananya BB Vale itu mau 2 motor, dan kalau 2 motor itu berarti lu berdiri sendiri, nggak mungkin lagi nebeng di Avintia. Nah masalahnya ada lagi konflik of interest kalau BB Vale nggak pensiun. Ada aturan, sekarang kan ada aturannya, Dorna nggak bisa digabung tuh, dia sekalian owner tim. Tapi gue nggak tahu ya kalau memang Dorna berniat banget untuk mempertahankan Valentino Rossi, dan mumpung dia belum mau pensiun nih, misalnya kayak gini, Ezpeleta saya mau bikin tim nih, rencananya tahun 2022, tapi saya belum tentu mau pensiun, soalnya saya nanti mau nunggu pertengahan musim baru memutuskan untuk pensiun. Ya bisa aja, gue rasa sisa ngomongin ke Irta soal ini, bahwa seorang owner tim ikut membalap bersama dengan timnya, meskipun beda tim ya nggak bisa digabung juga. Lebih parah lagi tuh, lebih nggak boleh lagi digabung. Gua rasa sih para pabrikan akan menerima kecuali Honda. Kenapa? Karena pabrikan juga butuh sponsor untuk bisa menjalankan tim mereka di masa pandemi. Dan sponsor juga cari publikasi. Kalau nggak ada yang nonton juga percuma. Ngapain juga lu invest di situ? Benar nggak? Yes. Di masa pandemi ini, kalau lu mau sponsor itu ya harus lihat balance-nya. Kalau mau sponsorin orang, paling enggak ya ada publikasinya. Nah, publikasi itu bersumber dari siapa? Fansnya Valentino Rossi sebagian besar. Jadi, gua rasa sih Irta nggak keberatan amat kecuali Honda. Ducati
nggak masalah juga karena mereka memang kalau misalnya nggak deal ke Yamaha ya VR46 bakal ke Ducati, dan Mama Stefania maunya memang sama Ducati. Itu masalahnya, itu udah pesanan Mama Stefania sama Ducati. Kenapa? Karena mereka bendera Itali. Jadi kita lihat lah ya, tapi menurut Bayu nggak akan masalah kalau misalnya BB Vale nggak pensiun dan punya tim sendiri. Kalau misalnya Petronas sama Yamaha nggak punya seat dan Monster minta seat tapi nggak dikasih, ya gampang, pindah aja ke Aprilia. Nanti akan bagaimana Monster yang ngomong fullin tuh pengembangan. Cuman memang benar kata Rivola, harus meyakinkan Vale dulu, bisa nggak nih kamu kompetitif di sini. Kalau sampai Vale pindah, itu duit masuk semua ke Aprilia, serius. Tapi ya jangan bikin malu juga, itu susahnya. Karena apa? Monster dan Rossi sendiri punya semacam standar image, dan kalau motornya jelek banget ya kasihan juga gitu. Duit udah masuk banyak-banyak tapi performa nggak terlalu bagus, ya apaan ini bawa duit banyak-banyak gitu, nggak jadi apa-apa kan, nggak enak juga di Aprilianya gitu. Jadi sekarang kalian udah jelas ya skenario-nya kemana, alasan kenapa sponsor pada ngikut BB Vale dan kenapa ada beberapa partnya berbeda dengan Morbi. Kalian sudah tahu gimana skenario yang mungkin terjadi di musim ini. Untuk orang bilang sih mungkin ini tahun terakhir, tapi BB Vale kan sudah bilang belum tentu gue pensiun. Nah, apakah bakal dipensiunkan atau nggak dipensiunkan, itu kembali ke skenario. Nah, Bayu udah bahas kan skenario yang terbaik untuk MotoGP, untuk Petronas, untuk Yamaha, dan untuk Aprilia, dan untuk dunia MotoGP. So, itu aja. Buset, pintu gue kebuka sendiri. Nutup sendiri, anjir. Jadi udah ya, itu aja yang kita bahas. See you next time guys, bye-bye.